Oke, kita masuk untuk bagian yang pertama yaitu dari keliling dan luas segi 4. Sebelumnya, COVID-19 masih ada, maka kita harus selalu mencegah dan menangkal COVID-19 dengan melakukan 5M. Dan jangan lupa kita semua harus memakai masker dengan baik dan benar. Oke, jika kalian sedang lelah, mungkin ketika belajar melalui handphone ataupun laptop kalian, maka kalian bisa melakukan beberapa gerakan stretching berikut. Yang harus diperhatikan ketika pembelajaran berlangsung yaitu adalah peserta didik harus disiplin waktu ya dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dan mengumpulkan hasil pembelajaran atau tugas-tugas. Peserta didik juga harus bekerja sama dengan cara aktif berdiskusi selama pembelajaran berlangsung. Oke, setelah pembelajaran ini, kalian peserta didik harus bisa mengerjakan yaitu lembar kerja peserta didik yang berupa LKPD di live worksheet untuk panduan memahami keliling dan luas segi 4 tadi sudah kalian kerjakan. Lalu soal latihan individu yang berbentuk PG untuk mengukur kemampuan untuk menentukan keliling dan luas segi 4 di akhir jam pembelajaran. Dan yang ketiga yaitu nanti kalian harus mengerjakan soal tugas atau asinkronus berupa tugas individu yang berbentuk isian singkat untuk mengukur kemampuan dalam menentukan keliling dan luas segi 4 yang dikerjakan di rumah dan cara pengerjaannya dikumpulkan di GCR. Nah, ini adalah KD kita untuk hari ini. Lalu ada juga yaitu KD 3 dan KD 4. Lalu tujuan pembelajarannya hari ini adalah yaitu kita dapat menemukan rumus keliling dan luas segi 4, menentukan luas dan keliling segi 4, dan untuk materinya yaitu adalah rumus keliling dan luas segi 4. Oke, kita lanjut. Nah, yang sudah kita pelajari jenis-jenis segi 4 itu ada persegi panjang, ada persegi, ada layang-layang, ada jajar genjang, ada belah ketupat, dan ada juga trapesium. Nah, dan juga nanti kita belajar tentang segitiga ya. Oke, pertemuan kedua untuk hari ini, untuk bagian pertama yang akan Ibu jelaskan yaitu mengenai keliling dan luas segi 4 tentang persegi panjang, persegi, dan jajar genjang. Oke, yang pertama yaitu adalah persegi panjang. Persegi panjang yang kita tahu contoh-contohnya adalah yang sering kita temui sehari-hari ya. Nah, keliling itu apa sih konsepnya? Keliling itu adalah jumlah dari seluruh panjang sisi-sisinya. Jadi kalau kita punya persegi panjang, yaitu panjangnya P dan lebarnya L, maka yang namanya keliling, maka adalah jumlah keseluruhannya. P tambah L tambah P tambah L. Kalau kalian sederhanakan, P ditambah P ditambah dengan P itu menjadi 2P, dan L ditambah dengan 2L itu nanti akan menjadi 2L. Nah, lalu karena angka 2-nya sama, sudah pernah kita pelajari yaitu properties dari atau ciri khusus dari penjumlahan itu bisa difaktorkan, itu menjadi 2 kali P plus L. Itu adalah kelilingnya. Oke, lalu kita akan mempelajari tentang luas persegi panjang. Oke, perhatikan, yaitu gambar persegi panjang di samping. Berarti kita perhatikan ini ya. Nah, kita lihat ada gambar persegi panjang yang berwarna merah. Kalau kita lihat, berapa satuan daerah yang menutupi daerah persegi panjang tersebut. Nah, kalau kita lihat, hitung ya, yang dibatasi oleh warna merah ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 ya. Ada 10 satuan persegi. Nah, kalau kita lihat lagi, yaitu, nah, situ ada tanda kuningnya ya. Nah, ternyata ada 10. Nah, ternyata kita lihat luas persegi panjang tersebut kan 10. Kira-kira dapat dari mana ya? Kalau kita lihat lagi, ternyata yang ke kanan ke kiri ini 5 dan yang ke atas itu adalah 2. Maka 5
10 itu didapat dari 5 kali 2. Sehingga luas persegi panjang, kalau ada persegi panjangnya model seperti warna gambar ungu ini, yaitu jika ada panjangnya P yang warna hijau dan lebarnya warna ungu, maka luas persegi panjang itu adalah panjang kali lebar. Gitu ya, atau L-nya sama dengan P kali L. Nah, ini mudah-mudahan bisa kalian pahami. Lalu lanjut untuk persegi. Untuk keliling persegi, maka kita juga tahu bahwa keliling persegi itu karena sisi-sisinya semuanya sama, maka yang namanya keliling kita harus menjumlahkan keempat sisinya. Yaitu kita jumlahkan S, 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 ditambahkan maka S-nya ada 4. Yaitu 4 kali S atau 4 sisi. 4 kali sisi. Itu adalah keliling persegi. Sedangkan luasnya, kalau kita lihat, persegi itu adalah bagian dari persegi panjang. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada persegi panjang, lalu kita potong, yaitu beberapa bagian sehingga menyisakan nanti ada gambar persegi yang berwarna bingkai hijau ini, ya, yaitu dengan panjang yang sama. Nah, ini kita potong, maka ternyata kita akan mendapatkan persegi yang yaitu kita bisa dapatkan luasnya berdasar cara luas persegi panjang. Kalau luas persegi panjang adalah tadi panjang kali lebar, tapi karena sekarang persegi itu memiliki panjang sisi yang sama yaitu S dan S, maka luas persegi itu adalah sisi kali sisi. Atau nanti boleh juga disingkat menjadi L-nya sama dengan S kuadrat. Gitu ya. Nah, itu yang kita harus tahu. Yaitu untuk yang ketiga, yaitu adalah jajar genjang. Jajar genjang yang kalau mungkin sudah kita pernah pelajari ya bentuknya. Salah satu bentuk khusus yang sudah ada di dunia yaitu adalah Dockland Building di Hamburg, Jerman. Kita lihat untuk keliling jajar genjangnya, yang namanya keliling tadi berarti harus menjumlahkan keempat sisinya, yaitu di sini adalah sisi A, B, C, dan D. Karena mereka tidak ada yang sama ya sudah, ini adalah kelilingnya. Dan lalu untuk luasnya, ternyata luas jajar genjang itu juga bisa kita bentuk dari persegi panjang. Dengan cara, nah di sini kita buat garis tinggi dari jajar genjang ini, lalu kita potong. Kita potong ya. Lalu potongannya kita letakkan di sebelah kiri. Nah, ternyata menjadi persegi panjang seperti ini. Yang kalian tahu, yaitu kalau persegi panjang, luasnya adalah panjang kali lebar. Tetapi karena kita tadi sudah tahu bahwa dalam jajar genjang itu disebutnya sebagai alas dan tinggi, yaitu A dan T, maka luas dari jajar genjang tersebut adalah alas kali tinggi. Nah, itu adalah untuk rumus-rumusnya. Nah, sekarang kita bahas tentang soal-soal yang berkaitan dengan keliling dan luas persegi panjang, persegi, dan jajar genjang. Contoh 1. Sebuah persegi panjang berukuran panjang 12 cm dan lebarnya 9. Maka kita suruh menghitung keliling dulu, lalu yang kedua adalah luas. Nah, oke. Karena kita belum punya gambarnya, boleh kita gambarkan dulu, yaitu persegi panjang dengan panjang sisinya 12 cm dan lebarnya 9 cm. Karena yang diminta adalah keliling, maka keliling itu tadi adalah 2 dalam kurung P tambah L ya. Maka 2 kali P-nya adalah 12 tambah lebarnya adalah 9. Selalu kerjakan yang di dalam kurung. 2 kali 12 tambah 9 adalah 21 atau 42. Satuannya sentimeter. Sedangkan kalau yang ditanya adalah luas persegi panjang, luas itu tadi rumusnya adalah panjang kali
lebar. Panjangnya 12 kali lebarnya 9. Kalau kita hitung adalah 108 cm persegi. Nah, itu adalah untuk contoh 1. Kita lanjut ke contoh kedua, yaitu keliling taman yang berbentuk persegi panjang dengan lebarnya 3 meter adalah 14 meter. Berapakah luas taman tersebut? Karena kita tidak dikasih tahu gambar persegi panjangnya, maka mungkin bisa kita sketsakan dulu. Tamannya bentuknya persegi panjang. Lebarnya 3 meter. Lebarnya 3 meter. Kita tulis 3 meter. Nah, katanya kelilingnya 14 meter. Berarti kita P-nya belum punya ya. Nah, maka kita tuliskan dulu rumusnya. Tadi keliling sama dengan 2 kali P tambah L. Kelilingnya adalah 14 sama dengan 2 kali P ditambah L-nya kita punya yaitu 3. Maka kita tuliskan. Maka cara menyelesaikannya secara aljabar adalah 14 bagi 2 dulu nih. Karena ini 2 dikali, lawannya kali adalah bagi, seperti ini. Jadi 14 bagi 2. Maka tersisa yang sebelah kanan adalah P tambah 3. 14 bagi 2 adalah 7 sama dengan P plus 3. Berarti untuk mendapatkan P kita bisa dapatkan yaitu dengan cara 7 dikurang sama 3. Maka dapat P-nya sama dengan 4 meter. Nah, yang ditanya bukan panjangnya, tapi ternyata luas. Luas itu tadi rumusnya adalah panjang kali lebar. Panjangnya barusan kita dapat 4, kali lebarnya tadi adalah 3. Maka kita akan mendapatkan luas tamannya adalah 12 meter persegi. Nah, ini adalah untuk contoh 2. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Nah, untuk contoh 3, kalau kita perhatikan, di sini ada 2 bangun, yaitu persegi panjang yang di luar dan persegi yang di dalam. Kenapa tahu persegi? Karena di sini ada tanda yang menyatakan bahwa mereka akan sama panjang ya. Nah, di sini kalau kanan kiri seperti ini sama, berarti atas sama bawah sama, kanan dan kiri sama. Nah, oke. Maka yang ditanya adalah luas yang diarsir. Nah, kalau kita lihat ternyata luas daerah yang diarsir, atau yang diarsiran gitu kan ya. Berarti kan sebenarnya sama aja kayak luas persegi panjang gitu ya, dikurangi dengan luas yaitu persegi. Maka luas persegi panjang rumusnya tadi adalah panjang kali lebar dikurangi luas persegi itu adalah sisi kali sisi. Maka dari sini persegi panjangnya adalah 15 kali 12 dikurangi sisinya di sana kalau dilihat adalah 5 kali 5. Gitu kan ya? Nah, sehingga 15 kali 12 itu adalah 180 dikurang dengan 25. Maka kita akan mendapatkan 155 meter. Nggak ada satuannya ya. Oke, kalau nggak ada satuannya, maka kita anggap sentimeter saja. Oke, maka ini kita tulis ya. Kita anggap aja ini sentimeter. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau kamu nggak mau pakai cara yang pertama ini, boleh pakai cara yang manual, yang satu-satu, yaitu luas persegi panjang. Cari dulu persegi panjang. Persegi panjang itu tadi adalah panjang kali lebar. Ini cara 2 ya. Yaitu adalah 15 kali 12. Sama dengannya 180 cm persegi. Lalu cari juga yaitu luas persegi. Yaitu adalah sisi kali sisi. Sisinya tadi adalah 5 kali 5. Itu sama dengan 25 cm persegi. Lalu luas arsiran itu sebenarnya adalah hasil pengurangan dari yang besar kurang yang kecil. Yaitu sama 155 cm persegi. Boleh pakai cara langsung, boleh juga pakai cara susun ke bawah seperti ini.
Oke, mudah-mudahan bisa difahami. Contoh keempat, diketahui ada luas persegi adalah 256 cm persegi. Berapakah kelilingnya? Nah, ini yang harus kita coba perhatikan kembali. Persegi ya, luas persegi itu tadi rumusnya adalah sisi kali sisi. Atau boleh juga ditulis sebagai sisi kuadrat. Yaitu nilainya adalah 256. Kalau ada sisi kuadrat, untuk mencari sisinya, maka bisa kita akarkan. Berarti S-nya sama dengan akar dari 256. Berapa tuh akar 256? Oke, kita perlukan pengetahuan dari waktu SD bahwa akar 256 itu adalah 16. Kenapa Bu kok 16? Karena 16 kali 16 adalah 256. Gitu kan ya? Nah, oleh karenanya untuk memudahkan kalian mengerjakan pelajaran yang selanjutnya, Ibu sarankan kalian bisa mengingat atau menghitung dengan cepat, yaitu pengkuadratan dari 1 sampai dengan minimal 25. Nah, seperti itu. Berarti yang ditanya kelilingnya. Maka keliling persegi tadi rumusnya adalah 4 kali sisi. Berarti 4 dikali sisinya 16, yaitu sama dengan 64 cm. Nah, itu adalah untuk contoh keempat. Contoh kelima, yaitu kalian diberikan ada 2 persegi panjang ternyata. Ya, persegi panjang luar ukurannya adalah 16 meter dan 10 meter. Dan persegi panjang yang di dalam, kita nggak tahu nih panjangnya berapa dan lebarnya berapa. Cuma yang jelas kita dikasih tahu nih, yang diarsir kanan kirinya adalah 3 meter dan yang diarsir kanan atas bawah itu adalah 2 meter. Nah, kita mungkin bisa kasih ini dulu ya. Kasih nama. Misalkan ini adalah A, ini B, ini C, ini D. Boleh yang di dalam. Ini adalah E, F, G, dan H. Atau boleh juga penamaannya sesuka-suka kalian. Hurufnya apa aja suka. Nah, sekarang kalian bisa lihat bahwa ternyata untuk mencari EF, kita gunakan spidol biru. Nah, kita lihat di sini. Ternyata untuk mencari EF itu dapat dari mana sih? Oh ya, ternyata bisa kita lihat nih. EF itu yang warna biru ini ternyata sama dengan AB dikurang sama yang kanan kiri ini loh. Kanan kiri ini 3, yang sebelah kiri, yang kanan juga 3. Berarti kita bisa dapatkan untuk panjang EF itu adalah AB-nya 16 dikurangin 6. Gitu kan ya? Atau ternyata dapat EF-nya sama dengan 10 satuannya meter. Nah, ini juga kita bisa lihat nih, yaitu untuk panjang EH. Kita akan kasih warna ungu ya. Nah, EH nanti sama dengan FG ya. Oke, kita pilih salah satu. Yaitu kita cari EH, boleh. Ternyata kalau kita lihat si ungu ini EH, yaitu bisa dicari dari AD, yaitu yang berdiri ini, dikurangi dengan yang lebar atas dan bawahnya, yaitu dikurangi 2 dan 2. Atau boleh juga kita tuliskan EH itu sama dengan AD-nya adalah 10 meter dikurang 4. Atau di sini kita tuliskan 6 meter. Nah, yang ditanya adalah berapakah keliling dan luas persegi panjang yang berwarna hijau? Maka kita bisa gambarkan ya. Kita misalkan di sini warnanya hijau. Sekarang udah punya warna hijau nih. Warna hijau. Yaitu tadi panjangnya namanya EFGH. Panjangnya 10 dan lebarnya 6. Kalau mau cari keliling, tadi rumusnya 2 kali panjang tambah lebar. Yaitu 2 kali 10 tambah 6.
yaitu 2 kali 16, 32 meter. Untuk luasnya yaitu panjang kali lebar. Panjangnya 10, lebarnya 6. Jadi 60 meter persegi. Itu adalah untuk contoh 5. Contoh ke-6, kita suruh mencari keliling dan luas pada gambar di bawah ini. Oke, ternyata ini adalah beberapa bentuk persegi panjang dan mungkin digabung dengan persegi. Sekarang kita lihat dulu untuk mencari keliling. Tadi kalau yang namanya keliling, maka kita harus menjumlahkan seluruh sisi-sisinya. Misalkan kita mulai dari warna hijau ini, yaitu ke kanan, kita punya panjangnya adalah 8, kita tuliskan. Maka kita berkeliling berjalan. Nah, ini kan belum ada tulisannya. Berarti berapa ya kira-kira? Sama dengan yang kanannya, yaitu 2. Gitu kan ya? 2. Lalu kita ke kanan lagi. Oh, panjangnya 6, Bu. Oke, 6. Kita ke bawah, Bu. 2. Kita ke kiri, Bu. Jalan lagi terus. 4. Kita tambahkan lagi, Bu. Ke bawah. 2. Kita ke kanan, Bu. 4. Ke bawah. 2. Ke kiri. Kemana atas ya? 6. Lalu ke atas. Sama dengan yang di kanan, yaitu 2. Ditambah yang ke kiri panjang sama dengan atasnya, yaitu 8. Tambah yang terakhir, kita terakhir dari sini nih. Nah, kita berangkat dari titik yang besar ini, maka kita harus berakhir di titik yang sama. Dan terakhir di berapa? Itu lihat sebelah kanan, yaitu 2. Nah, ini adalah keliling dari bangun yang diberikan. 10, 16, 18, 22, 24, lalu 28, 30, 36, 38, 46, 48. 48 cm. Oke. Mudah ya? Mudah-mudahan bisa kita pahami bersama. Nah, Ibu akan hapus kembali. Kita mau cari luasnya sekarang. Nah, luas. Kalau yang namanya luas berarti harus sesuai dengan bentuknya. Luasnya kalau persegi panjang, panjang kali lebar. Kalau persegi ya sisi kali sisi dan seterusnya. Ternyata kalau kita lihat di sini yang kanan kita bisa partisi. Nah, ini persegi panjang anggap aja bagian 1 gitu kan ya. Nah, oke. Nah, ini kalau kita gambar seperti ini, kita partisi atau kita bagi. Ini menjadi bagian 2, yang atas menjadi bagian 3, dan yang terakhir adalah bagian 4. Ternyata ada 4 bagian, maka luas itu adalah penjumlahan dari L1 tambah luas 2, ya, tambah luas ketiga, tambah dengan luas yang keempat. Kita lihat untuk luas 1. Luas 1 itu adalah persegi panjang. Berapa panjangnya? 8. Lebarnya berapa ya? Ini lebarnya. Berapakah ini? Nah, kalau kita lihat, oh 2. Gitu ya? Oke, berarti L1 itu adalah 8 kali 2. Tambah, kita lihat L2. Wow, bentuknya berarti kita lihat dulu di sini panjang lebarnya 2. Nah, panjangnya kita belum tahu nih. Maka kita lihat di 6 atas, lalu bawahnya dipotong, di sini adalah 4. Maka sisanya adalah 2 cm. Oh, ternyata dia adalah persegi, berarti sisi kali sisi, yaitu 2 kali 2. Ditambah L3, panjangnya 6, lebarnya 2. Ternyata yang untuk yang keempat juga sama, yaitu panjangnya 6 gitu ya, lebarnya juga 2. Maka kita bisa tuliskan 16 tambah 4 tambah 12 tambah 12, yaitu 44 cm persegi. Nah, ini adalah untuk contoh ke-6. Kita masuk ke contoh ke-7, yaitu kita punya jejer genjang seperti ini. Nah, tadi yang 8 cm ini disebut sebagai alas, ya. Panjangnya adalah 8 cm dan 4 itu adalah tingginya. Bu, dia kan di luar. Kalau tinggi itu di dalam, boleh kalian pindahkan. Jadi di sini
Jadi tinggi yang di dalam sama tinggi yang di luar itu pasti sama panjang. Nah, itu adalah untuk sifat keunikan ya, keunikan dari jajar genjang. Nah, ini sama ya. Ini adalah 4. Nanti tingginya yaitu lambangnya T sama dengan 4 cm. Karena yang ditanya adalah luas jajar genjang tadi rumusnya adalah alas kali tinggi. Alasnya adalah 8 kali tingginya 4. Jadi 32 cm persegi. Oke. Nah, kalau sudah, maka kita cukupkan untuk bagian 1. Terima kasih untuk terus setia menonton pembahasan soal-soal yang Ibu berikan. Mudah-mudahan bisa jadi ilmu yang bermanfaat dan berkah. Oke, sekian untuk bagian 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.